Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi saya Nurbayatillah. Untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang peer-to-peer lending. Sebelumnya saya ngambil referensi ini dari Journal of Sharia Economic Law Vol 1 nomor 2 tahun 2018, kemudian dari buku yang berjudul Jadi Link Online Peer-to-peer Lending Behavior, A Comparison of First Time and Reverted Borrowing Request Information and Management, kemudian juga dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 dan 17 tahun 2018. Baik, langsung saja ke pembahasan. Nah, jadi apa itu peer-to-peer lending? Nah, peer-to-peer lending ini adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis. Sebaliknya, yakni mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending ini akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan pinjaman secara online. Nah, adapun subjek hukum dalam vintage peer-to-peer lending ada 3 pihak. Yang pertama, penyelenggara, penerima pembiayaan, dan juga pemberi pembiayaan. Nah, dalam subjek hukum vintage peer-to-peer lending ini ada 6 poin. Yang pertama, pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara. Kemudian si penyelenggara ini menyalurkan dana ke penerima pembiayaan. Lalu setelah itu si penerima pembiayaan ini mengembalikan dana melalui penyelenggara. Dan setelah itu penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan. Dan kemudian pemberi pembiayaan ini membayar ujrah atau imbal hasil kepada penyelenggara, dan lalu yang terakhir ini si penyelenggara ini harus memberikan ujrah atau imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Nah, adapun ketentuan hukum vintage peer-to-peer lending ini menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 tahun 2018 ini dibolehkan dengan syarat. Nah, dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ketentuan syariah ini, syariah yang dimaksud adalah terhindar dari riba, maisir, tadlis, goror, haram. Kemudian juga akad baku ini harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran syariah dan juga kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga akad yang digunakan tentunya harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujroh, seperti itu. Selain itu harus terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah. Kemudian transaksi ini juga harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Selain itu, penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya atau ujrah dengan prinsip syariah. Nah, itu syarat-syaratnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional agar terhindar dari adanya goror atau ketidakpastian, riba, maisir, seperti itu, agar sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Kemudian lalu dalam usul fikih, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa vintage syariah harus mengikuti aturan dalam Islam. Nah, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba, bunga, adapun akad dalam vintage ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, ada 3 prinsip syariah yang harus dimiliki vintage, yaitu tidak boleh maisir, riba, goror, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di atas, bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161 yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di mata mereka azab yang pedih. Seperti itu untuk dalil Al-Qur'annya. Kemudian dilihat dari kaidah fikih itu ada yang pertama, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sudah jelas. Kemudian kesulitan dapat menarik kemudahan, dan yang terakhir, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat atau kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara atau selama tidak bertentangan dengan syariah. Itu dari kaidah fikihnya. Lalu kemudian dilihat dari maqasid syariah, indikator kesejahteraan peer-to-peer lending syariah ini berdasarkan maqasid syariah, yaitu dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan zakat atau infak ataupun sedekah. Nah, kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kemampuan mempersiapkan investasi masa depan sebagai bentuk dari perlindungan dari keturunan dan pemeliharaan harta yang dibuktikan dengan pengelolaan harta yang baik sehingga menghasilkan aset bagi mitra usaha. Lalu akad-akad apa saja yang digunakan dalam peer-to-peer lending? Yang pertama itu ada mudorobah, kemudian musyarakah, muzaroah, murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, murabahah, salam, istisna, atau dapat juga dengan akad qard, seperti itu. Nah, dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 PJOK nomor 1 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dan juga penerapan peer-to-peer lending ini pada perbankan syariah juga ditinjau dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti itu. Itu mungkin sekilas terkait peer-to-peer lending syariah. Jadi kalau kesimpulannya, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang, Maqasid, itu peer-to-peer lending syariah itu dibolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu dan terhindar dari riba, goror, tadlis, penipuan, seperti itu. Dan juga dalam kaidahnya tadi dijelaskan bahwa selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka akad ini dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.